Anime sekarang itu isinya isekai, fantasi, harem. Kenapa sih jarang banget ada anime yang isinya horor, zombie, atau mafia gitu? Anime zombie tahun ini pun cuma ada satu, Zom 100. Genre anime itu bukan cuma isekai, fantasi, atau romance doang loh. Tapi sebenarnya ada banyak genre atau tema anime yang jarang diperhatikan. Bisa jadi karena nggak laku di pasaran ataupun terlalu ribet buat dibikin. Ngapain sih ngerepotin perusahaan sendiri dengan bikin sesuatu yang ribet dan belum tentu laku? Mending bikin isekai romance harem yang lebih gampang. Ibu, kali ini aku mau bahas genre atau tema anime yang jarang muncul di beberapa tahun ke belakang. Maksudnya jarang di sini tuh kayak misalnya dalam satu musim genre anime ini tuh cuma ada 1 atau 3. Jadi tema apa aja sih yang jarang dibikin? Pertama, tema survival. Maksudnya tema survival itu bertahan hidup. Kehidupan kita sekarang ini tuh sebenarnya temanya survival sih. Mesti hidup meskipun gak disayang orang tua. Padahal cuma disuruh beli kecap, tapi ngakunya broken home. Survival itu intinya punya cerita kalau sebuah tempat itu hancur atau misalnya norma sosialnya hancur. Jadi tokoh-tokoh di sana harus bertahan hidup gimana pun caranya. Bukan cuma itu, tapi ada juga yang dimana karakter utamanya diculik atau dipaksa memainkan game tertentu. Dan kalau mereka gagal, mereka akan mati. Intinya ini tema tentang bertahan hidup. Emangnya apa sih yang spesial dari tema survival? Anime dengan tema ini biasanya akan nunjukin bagaimana sifat asli dari manusia, human nature yang sesungguhnya. Kayak misalnya mereka rela mengkhianati teman mereka supaya mereka bisa bertahan hidup. Atau juga setiap tokohnya akan memanipulasi satu sama lain demi keuntungan mereka sendiri. Jadi tema survival ini biasanya akan agak menyinggung dengan politik, emosi, dan juga pandangan hidup manusia. Kesannya anime survival itu anime yang berat nggak sih? Nggak kok, ada juga yang ringan. Biasanya ceritanya akan nunjukin bagaimana orang-orang ini akan bertahan dari suatu bencana atau masalah tertentu sambil mencapai tujuan hidup mereka. Contohnya anime survival itu ada Attack on Titan, Zom 100, dan juga Dr. Stone. Alasan anime ini jarang diproduksi adalah karena terlalu ribet untuk pengkarakterannya. Nentuin ancaman dunia buat anime ini tuh juga lumayan susah. Bagaimana cara penulis membuat masalah itu sangat-sangat penting buat karakternya untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada tema organisasi kriminal. Tema organisasi kriminal ini adalah anime yang ceritanya berpusat di organisasi kriminal. Masa sih? Ayo. Baru tahu tuh organisasi kriminal pusatnya di kriminal. 1 tambah 1, 2. Iya, 2. Masa sih? Iya, masa. Tema ini menarik karena bakal menceritakan bagaimana organisasi kriminal itu bekerja. Kayak misalnya mafia atau yakuza. Bukan cuma itu, tema ini juga bakal menceritakan bagaimana konflik internal yang ada dalam organisasi itu. Dan bisa jadi ada pengkhianatan juga di dalam organisasinya. Tema ini juga bisa dipakai untuk menceritakan bagaimana seseorang berusaha untuk menghancurkan organisasi tertentu. Apakah anime kayak gini punya potensi? Punya banget dong. Studio anime bisa membuat karakter ganteng-ganteng yang pastinya bakal disukain sama cewek-cewek. Gak itu doang, mereka juga bisa bikin cerita gimana satu orang bisa mengacaukan seisi organisasi, entah dengan kekuatan atau dengan kecerdasan. Tapi ada masalah, mungkin orang takut buat bikin anime tipe ini karena nanti dikira merendahkan yakuza. Padahal nggak semua yakuza itu buruk. Atau misalnya lagi ada cerita di mana yakuza tobat dan merawat anak. Atau tiba-tiba ada bocil atau anak kecil yang nyelip ke dalam misi. Anime tipe kayak gini sih sebagian besar ceritanya agak berat, tapi ada juga kok yang ringan. Contohnya ada My Home Hero, Bunga Stray Dogs, dan juga Body Daddies. Anime ini mungkin agak jarang diadaptasi karena susah buat bikin anime ini bakal stand out. Paling yang lumayan rame tuh ya Spy X Family doang. Spy Family. Spy X Family. X-nya itu nggak dibaca. Selanjutnya ada horor. Aku cukup yakin nggak banyak anime horor yang dibikin. Kalaupun ada, pasti bukan horor yang kayak setan-setanan atau supernatural. Anime horor yang pernah aku tonton sih ya X-Arm dan Kaminaki. Itu anime horor banget, tapi bukan supernatural. Jadi itu 2 animenya apanya itu yang bikin horor? Animasinya Jelek. iya. Anime horor jarang diadaptasi karena susah banget buat direalisasikan. Kalian bisa lihat contohnya anime Junji Ito yang jadinya nggak serem, atau Miruko-chan yang jatuhnya malah jadi tebar fanservice. Kalian bisa lihat nih videonya Admin Yami yang bahas kenapa anime horor itu jelek. Aku yakin anime horor pasti ada peminatnya. Meskipun selera wibu banyak yang suka isekai fantasi, tapi bakal fresh banget kalau ada anime horor. Apalagi horornya punya harem, terus di isekai. Mantep banget tuh. Yang jadi
masalah buat anime horor itu adalah kesulitannya untuk digambar. Dan mangganya pasti jauh lebih baik. Coba deh, menurut kalian apalagi sih genre anime yang underrated? Coba komentar di bawah. Siapa tahu ada genre anime yang bisa kita bahas di video selanjutnya. Sekian video kakak ini. Aku Ocha, stay clean and sound. Tapi kau suka horor gak sih? Suka banget. Nonton? Beneran? Iya. Nggak ketakutan kan? Enggak lah, aku nonton Another. Lucu banget itu. Itu lucu sih. Lucu.